Terus aku tadi beli kerupuk babi. Mas. Ada sebagian dari orang awam yang punya kesadaran beragama mulai tumbuh di dalam hatinya, dan itu sebuah keberuntungan, sehingga ingin hijrah, menghindarkan dirinya dari yang haram. Akan tapi karena mereka orang awam, sehingga ada kadang solusi yang diambil tentang sebuah permasalahan kadang kurang elok. Nah, dan kurang eloknya ini pertama mungkin dia tidak belajar atau berguru dengan guru yang salah. Berguru dengan guru yang salah sehingga tidak elok menyelesaikan permasalahan. Kalau Anda suatu ketika misalnya lihat nggak sengaja makan bakso, bukan sekedar Anda sendiri yang makan, Anda makan bakso padahal sudah ada label halal. Setelah Anda makan, Masya Allah, selesai makan, tak taunya apa, warung tersebut digerebek karena telah apa? Telah menyajikan makanan haram buat kaum muslimin, anggap saja babi. Maka yang sudah Anda makan nggak ada dosa bagi Anda, nggak usah dipaksain Anda mengeluarkan dari perut Anda, dicuci lagi perutnya, nggak usah. Wong Anda nggak dosa waktu makan, Anda tidak tahu karena Anda anggap itu adalah bakso sapi biasa. Sebenarnya kadang-kadang tidak itu harus keluarkan, ambil alat apa, wajah kamu dimuntahin. Nggak harus begitu. Contoh kedua, misalnya membuat tato itu nggak boleh, memang hukumnya haram. Tapi kalau ada orang yang dulu bertato waktu membuatnya nggak nyadar, nggak ngerti, dia nggak ngerti haramnya waktu membuat tato, seni aja, tak taunya setelah itu sadar bahwa itu nggak boleh karena Allah murka dengan obat tato, lalu dia tobat. Maka ya sudah, kalau tobat saja, nggak harus disetrika. Ini kan fatwanya ustadznya, ngapain disetrika? Kan bahkan tidak harus dihilangkan. Mungkin ada kelihatan, oh tapi kelihatan di leher saja gambar ular nih, gimana Bu ya? Saya mau jadi ustadz nih. Oh ya bagus dong, kalau memang preman saja bisa jadi ustadz kok. Setelah hijrah bagaimana santri bertahun-tahun nggak bisa jadi ustadz? Nggak apa-apa, pelajaran buat yang lain, tidak harus setrika. Kan ada ilmunya, ulama menyebutkan kapan sih tato itu harus dibuang. Ada 5 catatan itu kan harus dihafal juga. Ini kan begitu. Selagi tidak, makanya orang kita cukup nggak wajib dihilangkan. Kalau bisa oke lah, tapi nggak boleh memaksakan sampai menjadikan kamu sholatnya pakai tayamum, keberatan, dan habis duit dan sebagainya. Nggak perlu. Kecuali ada satu alat yang dengan free, gratis, tiba-tiba menyedot, hilang. Oke. Kalau nggak ya sudah biasa, nggak ada masalah. Tato yang tertanam ya, bukan tato yang nempel di luar. Kalau tato nempel di luar harus dihilangkan, karena apa? Itu menghalangi kulit. Harus masuk di dalam, tetap sah wudunya. Ini kan perlu ilmu. Ada lagi orang tobat suruh mandi apa yang macam-macam, mandi dari mana? Mandi pokoknya mandi di kuruk sumur apa? Enggak usah aneh-aneh ya Ustadz. Paham? Lah termasuk ini yang terjadi, mohon maaf ini perlu bijak. Apalagi ini orang non muslim makan, terserah dia membawa dendeng babi kayak dendeng apa, ular, ya orang non muslim, dan kita akan melayani siapa saja. Kalau ternyata non muslim makan di tempat kita punya resto, kok pakai kerupuk dari apa tadi? Keripik babi. Memang ada kulitnya ya babi itu? Babi berkulit ya? Keripik babi, oke. Ya kalau tahu ya, dia non muslim, dia membawa sendiri, bukan warungnya. Ya sudah, tinggal Anda mencuci gitu saja, nggak harus dipecahin.
Bahkan kalau perlu dia membawa rombongannya, saudaranya yang non muslim lagi, mungkin lihat akhlak Anda yang baik, dia akan terpesona dengan Islam. Lah mecah itu bisa jadi dia, mohon maaf, bukan karena orang yang dibebel bodoh, tidak. Bisa saja dia pernah dengar berguru dari orang yang salah. Oh, gayanya kayak protes. Oh enggak. Tidak usah harus dipecahin. Sayang dong, rugi dong mangkok Anda. Hah? Mecah ini action dan bukan. Nah, cuman kita tidak bisa menyalahkan orang ini. Bisa saja dia mendapatkan informasi kayak begitu. Sebetulnya dia niat baik, ingin tobat. Maka saya hargai orang begitu itu. Mungkin dia betul-betul dia nggak seneng kalau jangan sampai, karena nggak ngerti, dipikir kemana-mana. Sebab sekarang banyak orang was-was ya. Ada orang was-was itu mau naik mobil itu, oh ya ini mobil kan dari Jepang. Jepang kan non muslim kan makan babi nggak cuci 7 kali. Berarti ini kan pernah keringetan. Megang ini sudah mati ente belum apa-apain. Banyak orang begitu tuh. Bisa jadi dia tuh yang kena was-was. Maka saya tidak nyalahkan orang awam itu. Maka saya akan berikan wawasan. Jadi kalau suatu ketika ada di rumah Anda, ada orang nuangkan saus babi di mangkok Anda, tidak harus Anda marah-marah. Karena memang dia mungkin justru menghormati Anda, dia membawa sendiri dari rumahnya. Lalu dia makan kerupuk, selesai. Tinggal Anda mencuci saja. Mencuci babi memang dalam mazhab Syafi'i harus dengan 7 kali, karena babi disamakan dengan anjing. Kalaupun Anda tidak mengikuti mazhab Syafi'i, Anda boleh saja cuci dan bekasnya daripada babi seperti biasa, nggak ada masalah. Yang penting Anda harus tetap tampil elok. Muslim itu berakhlak begitu, Nabi yang ngajarkan. Maka saya tidak menyalahkan yang mecah mangkok kalau memang ada betul itu. Mungkin dia adalah memang informasi adalah informasi yang salah kok kepikirannya. Ya nggak apa-apa. Tinggal disenyumi saja, Masya Allah. Dia bawa kerupuk sendiri. Kita sambut, Masya Allah. Bahkan ngelarang pun nggak boleh kita. Khomer itu kan nggak boleh, tapi ada khomer terhormat loh ya. Khomer terhormat adalah khomer yang berada di rumahnya orang yang beragama yang menghalalkan khomer. Selagi minumnya di rumah sendiri, Anda nggak boleh memasuk rumah yang rusak Anda. Dia miliknya dia. Kalau Anda memecahkannya, Anda mengganti loh ya. Kecuali orang muslim menyimpan khomer, boleh. Karena memang tidak terhormat kalau khomer di tangannya orang muslim. Islam itu indah. Makanya sebagian yang ingin sok amar ma'ruf nahi mungkar, kadang-kadang kalau kurang bekal itu jadi nggak enak banget begitu loh ya. Tapi saya tidak mengatakan menyalahkan yang mencah mangkok. Justru kami menganggap yang punya yang mencahkan mangkok itu memang ada giroh. Ayolah, tinggal girohnya dijaga. Tinggal nanti ke depannya bagaimana menyikapi hal-hal semacam itu. Giroh nggak boleh dong dipangkas. Jangan, oh nggak boleh kamu dasar, nggak perlu. Dia bisa saja girohnya. Termasuk seorang anak muda yang trika tangannya, saya kasih penghargaan kok. Saya yang ditato. Kenapa kok gitu tanganmu? Saya setrika Bu Yanu. Terus ya kata Ustadz harus setrika. Ya, saya hebat kamu memang niat jihad, niat hijrah yang serius, hebat. Cuman masih ada tato yang lain, ada, sudah, yang lain tidak usah dihilangkan. Kok gitu? Sudah, kasihan. Jadi waktu dia menyetrika dihargai juga, jangan digoblok-goblokin juga ya. Memang sebetulnya dia, karena makanya berguru itu penting. Anda duduk dengan siapa? Nah, sekarang bukan Pak ahli fikih ngomong fikih, bukan ahli kedokteran ngomong kedokteran, ini kan repot semuanya. Termasuk di mimbar mulia ini, kami akan menyampaikan pesan fikih setelah saya menelaah perkataan para ulama tentang fikih tersebut. Jadi bukan ngarang di otak saya, jangan katakan itu pendapat saya, itu salah. Kalau makanya ada orang bertanya, Buya gimana pendapat Buya? Anda tidak akan menemukan jawaban itu semuanya. Saya ngambil dari ulama, seperti itu. Baik, jadi kami hargai Anda yang memecah gelas, mecah itu karena giroh Anda, akan tapi menghargai giroh Anda. Akan tapi ke depan hari seorang muslim harus tetap lembut, jangan dibikin ketakutan orang yang belanja ke rumah Anda. Islam itu indah, yang belanja ke rumah Anda siapa saja, orang non muslim pun boleh, siapa saja boleh. Akan tapi pastikan bahwasanya setiap dia belanja kepada Anda lalu berkata, ini orang jujur, orang Islam ini, orang Islam ini benar, orang Islam ini. Lah itu kan alangkah banyak dalam kisah dakwahnya pendahulu-pendahulu kita yang ke Indonesia ini, yang datang dari Hadramut, yang datang dari Gujarat itu, datang ke negeri ini, ternyata orang pada masuk Islam karena lihat perilaku akhlak jual belinya yang indah. Itu loh, jangan bikin lari orang. Bahkan kalau perlu dia jadi pelanggan, setelah 1 orang bawa 5 orang, 3 orang, tak taunya di resto Anda ada pengajian, ada ini, dia terpesona, bisa masuk Islam nanti. Seperti itu, jangan ya. Jadi jangan juga dicaci dan diolok. Saya tidak biasa mengolok, biarpun kadang omongan saya juga masih ada bau ngolok-ngoloknya, kadang namanya manusia. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, pastikan kalau kami tidak sengaja untuk itu.
tapi itu yakin ada, pasti kalimat saya menyakitkan ada, maka kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan doa kami untuk mereka yang pernah tersakiti hatinya oleh lisan kami adalah paling banyak. Semoga Allah membahagiakannya, memberikan kemuliaan kepadanya dan seterusnya. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab.